Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bapak Ibu ya, saya Enda Purnamasari, saya petugas kesehatan lingkungan atau disebut casting atau sanitarian di Puskesmas Lingkungan. Hari ini saya ditugaskan untuk mengisi acara di pos gizi Strawberry. Di sini saya akan mensosialisasikan ada di Puskesmas itu ada klinik sanitasi Bu atau poli sanitasi. Poli sanitasi itu jadi nggak cuma poli umum, poli KIA, poli gizi dan lain-lain, tapi ada poli sanitasi atau konseling. Yang biasanya ada poli gizi juga, terus di sini juga ada poli konseling sanitasi. Kita lihat untuk pengertiannya ya Bu ya. Itu untuk klinik sanitasi atau poli sanitasi yaitu kegiatan yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan promotif. Tahu nggak promotif itu Bu? Mengedepankan promosi kesehatan. Promotif, preventif itu pencegahan, dan kuratif itu pengobatan. Yang difokuskan kepada penduduk yang beresiko tinggi untuk mengatasi masalah penyakit yang berbasis lingkungan. Karena saya bidangnya kesehatan lingkungan, jadi saya membuka kliniknya itu klinik yang berbasis lingkungan Bu. Untuk tujuannya yaitu terciptanya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sektor. Lintas program itu antara teman-teman puskesmas dengan saya dengan Ibu Tiwi Ibu Hidup Sehat, dan saya program kesehatan lingkungan, itu lintas program. Kalau untuk lintas sektor itu seperti puskesmas dengan kelurahan, dengan pos gizi, dengan posyandu dan lain-lain. Itu lintas sektor ya, sektoral. Dalam program pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Jadi penyakit menular seperti apa coba? Penyakit menular ada yang tahu? DBD, TBC, diare, ispa dan lain. Itu penyakit berbasis lingkungan. Terus untuk yang tujuan yang kedua, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan dan perilaku masyarakat. Kalau di klinik sanitasi itu ada pasien dan klien. Apa bedanya, ada yang tahu Ibu? Kalau untuk pasien itu dikategorikan orang yang sakit, itu pasien. Dia berobat, terus ke poli, itu pasien. Tapi kalau klien, masyarakat sehat, masyarakat umum, itu klien. Orang yang ingin hanya berkonsultasi ke puskesmas, kunjungan sehat. Kalau yang pasien itu kunjungan sakit, tapi kalau klien itu kunjungan sehat. Jadi orang sehat bukan berobat ya, bukan berobat, kunjungan ke puskesmas, ingin konsultasi, masuk ke poli gizi, poli sanitasi, itu namanya klien. Dan masyarakat untuk mewujudkan ini, karena orang sakit itu hanya ada 3 Bu faktornya. Ada yang tahu? Bukan. Untuk orang sakit itu ada 3. Untuk apa faktor dari penyakit itu ya? Yang pertama dari pikiran. Contohnya penyakit yang dari pikiran tahu? Darah tinggi, ya hipertensi. Itu pikiran ya. Pikiran, makanan. Ada yang tahu dari makanan? Diabetes, itu kolesterol itu dari makanan. Yang ketiga dari lingkungan. Faktor yang paling besar itu dari lingkungan, penyakit. Karena jika ada satu contoh misal penyakit DBD, itu kan penyakit faktor lingkungan ya Bu ya. Kalau misalnya ada satu yang kena DBD, itu pasti akan menularkan ke yang lain. Kalau misalnya ada yang Aedes aegypti, iya. Kayak gitu Bu. Jadi di sini kita akan menekankan untuk kayak misalnya DBD ada yang sakit, cara mengatasinya bagaimana gitu. Kita mengedukasi ke masyarakat bagaimana cara mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Kayak gitu. Enggak hanya bisa ada DBD ini harus di fogging gitu kan. Sebenarnya kalau di fogging kan hanya yang dewasa yang mati ya. Pada saat itu di fogging udah selesai, nyamuk dewasanya mati, besok jentik nyamuk itu akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa Bu. Sedangkan sumbernya nggak dimatikan gitu kan, hanya nyamuk dewasanya aja, itu nggak akan selesai itu permasalahan di situ. Sedangkan DBD itu masanya ada 1 sampai 4 hari, nanti berikutnya udah mulai demamnya turun, tapi itu di masa kritis, di mana trombosit itu sudah turun. Seperti itu. Biasanya kan orang kalau udah enakan malah pikirannya udah sembuh ya. Kalau DBD itu malah masa kritis Bu. Fase kritis di mana di situ tuh harus ada penanganan kan. Karena trombositnya harus turun biasanya. Nah, kalau misalnya itu jaraknya lama, di fogging hari ke-3 misalkan. Tapi itu pasien itu masih sakit, masih membawa agent, masih membawa penyakit kan di dalam darahnya. Masih ada nyamuk dewasa, besoknya di fogging, nyamuk dewasanya mati, terus jentiknya masih ada, besoknya tumbuh, menularkan lagi. Itu nggak akan selesai.
sama dengan cikungunya dan lain-lainnya Bu ya. Ini untuk peraturannya Bu. Di dalam peraturan untuk kesehatan lingkungan itu diatur pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014. Jadi kita tidak turun ke lapangan tidak hanya oh ini katanya, tapi ada peraturan yang baku ya Bu ya. Terus ada peraturan yang kedua, Permenkes nomor 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan di puskesmas. Nah, penyelenggaraan kesehatan lingkungan itu nggak cuma di lapangan aja, nggak cuma di luar gedung ya Bu ya, tapi di dalam gedung ada klinik sanitasi tersebut. Lanjut ini alurnya ya Bu ya. Kita pengenalan aja Bu untuk pelayanan klinik sanitasi di puskesmas. Soalnya ibu pasti belum pada tahu ya kalau ada klinik sanitasi ya, ada poli sanitasi di situ. Nah di sini ada dua tadi yang saya katakan ya, ada pasien sama klien. Di mana pasien tersebut adalah orang yang berobat kunjungan sakit itu namanya pasien. Pasien tersebut berobat ke poli, nanti dari poli kalau ada penyakit berbasis lingkungan kayak TBC, DBD, cikungunya, diare, ISPA, itu penyakit berbasis lingkungan untuk penularannya, dia dirujuk ke poli sanitasi. Nanti ketemu dengan saya di puskesmas Wetan. Dari poli sanitasi, ini kalau misalnya pasien, kalau dari klien itu orang yang sehat ya Bu ya, kunjungan sehat. Oh saya ini ada kasus nih di wilayah kita gitu misal. Di wilayah saya ada yang kena DBD nih, misal gitu ya. Misal Buluran nih, di rumahnya Buluran di RW 7 ada yang kena DBD nih gitu kan. Misal nggak ada orang yang melaporkan gitu kan. Nanti Ibu Lurah bisa ke puskesmas langsung. Berarti Bu Lurah itu sebagai klien. Langsung masuk ke poli sanitasi Bu. Langsung ke poli sanitasi. Nanti pendaftaran dulu tapi utamanya ya. Pendaftaran dulu, di pendaftaran langsung masuk ke poli sanitasi. Karena saya itu hanya ingin melaporkan bahwa ada yang kasus di wilayah saya dan ingin ditangani gitu kan, ini diedukasi dan lain-lain. Terus nanti dari poli sanitasi di situ kita sama saya diwawancara, saya tanya data umumnya, karena data umum itu penting ya, namanya siapa, umur berapa, yang sakit, terus ini sakitnya apa, terus tinggalnya di mana, tempat tinggal itu penting banget karena nanti tujuan kita setelah itu ada saran dan tindak lanjut. Di saran dan tindak lanjut itu ada kunjungan rumah. Bisa kalau kita edukasi hanya di puskesmas nggak terlalu paham ya, atau enggak yang mana sih, terus melihat kondisinya yang seperti apa sih, seperti itu kan. Jadi nanti di saran dan tindak lanjut kita ada kunjungan, konseling ke rumah, ada kunjungan sekalian ke rumah. Nah dari wawancara data umum ini kita harus lengkap, apalagi alamat, umur, nomor telepon kalau ada ya. Setelah itu nanti dikonseling tentang penyakit dan sumbernya, ibu sakitnya apa, terus kalau misalnya DBD berarti kan nanti dijelasin ini faktornya dari ini seperti itu. Nanti diare ISPA, TBC seperti itu. Terus setelah itu nanti dikasih kesimpulan sama saya dengan permasalahan ibu. Oh ibu mungkin ada yang nggak tahu diare itu dari mana sih sakitnya? Faktornya dari apa sih, penularannya di mana sih gitu kan? Ada yang nggak paham ya, ada yang belum paham. Misal kalau diare, nih jarak antara sumber air dengan sepiteng, diare itu adalah penyakit yang ditularkan oleh bakteri yang dari biasanya dia hidupnya di tinja manusia ya. Makanya kenapa kita itu digalakkan tidak ada yang menggunakan empang. Karena apa? Empang itu ada resapan Bu, nggak terkontrol kalau empang resapannya ya. Apalagi misal di perkampungan kita ya Bu, yang maksudnya dempetan ya, namanya dempetan. Sini empang, terus yang sini bikin sumber air, nggak ada 10 meter jaraknya, terus yang ini juga bikin sumber air gitu kan. Ini empangnya di belakang, terus ini sumber airnya di sini, terus ini nanti ada belakangnya ada rumah lagi, terus bikin sumber airnya di depan ada di belakangnya. Iya seperti itu Bu. Itu diare ya Bu ya. Iya di depan air itu. Ini empang, di depan empang itu rumah. Iya seperti kan. Iya. Kalau di semua air itu dari pokoknya kotoran dari WC aja ke situ. Iya. Dan diare itu dari ginjal kita Bu. Sebenarnya ya. Kenapa boleh pakai resapan? Tapi harus jarak antara resapan ginjal tersebut sama sumber air 10 meter. Tidak boleh lebih. Kenapa 10 meter? Karena salmonella, bakteri salmonella itu bisa hidup atau jalan itu 9 meter. Makanya kita ambil 10 meter
Dia nanti selama 3 hari dia jalan tuh. Iya. Resep kan? Nah, dia meresap, terus dia jalan tuh bakterinya. Dia bisa jalan 3 hari, 1 hari itu 3 meter Bu, dan dia bisa bertahan hidup 3 hari, berarti 9 meter. Makanya diambil jarak aman itu 10 meter, dia tidak mencemari sumber air. Makanya diharapkan untuk ibu-ibu masyarakat yang memakai sumber airnya itu untuk minum harus dimasak dahulu, dan masaknya itu harus mendidih. Kemarin saya ambil sampel udah mendidih pun itu masih terkontaminasi Bu. Makanya diharapkan harus benar-benar mendidih, kan harus 100 derajat Celcius, tapi kan kita nggak tahu ya itu udah 100 derajat atau belum. Makanya harus benar-benar mendidih meluap-luap dalam waktu 15 sampai 20 menit mendidihnya ya Bu ya. Tuh itu diare. Ada yang tahu ISPA, penyebab penyakit ISPA itu penyakit berbasis lingkungan juga Bu. Nah, asap. Kenapa ada peraturan dari yang tadi ada peraturan kesehatan lingkungan? ISPA itu dikeluarkan dari asap ya Bu ya? Disebabkan ya dari asap. Nah, biasanya lubang asap dapur. Makanya anak-anak kayak stunting ya Bu ya. Stunting itu ada faktor dari lingkungannya. Selain dari gizinya, gizi yang dimakan oleh ibu waktu saat hamil atau bayi baru lahir, itu ada faktor lingkungannya. Seperti kalau faktor lingkungan dari stunting itu biasanya dari sanitasi yang buruk Bu. Dan untuk sanitasi yang buruknya ada nggak Bu yang masih seperti ini? Ini masih cemplung. Masih ada nggak dikaitan-kaitan? Ada juga beda. Masih ada. Masih ada nih yang buang sampah nih. Nabun itu bisa menyebabkan ISPA sebagai saluran pernafasan akut. Iya, iya dari kendaraan bisa karena ada karbon dioksida. Ya, contohnya dari kendaraan karbon dioksida. Ya seperti itu. Itu yang bisa menyebabkan ISPA. Jadi untuk sampah baiknya itu kalau untuk organik namanya ada pemilah sampah di dalam sumber. Diharapkan kepada sumber, kepada ibu yang ada di rumah itu untuk memilah sampah. Fungsinya buat apa? Jadi bisa dipilah tuh antara sampah. Kalau sekarang bisa tuh, kalau di toko enak ya ada yang ambil kan? Ada yang ada sih. Kalau enak itu kan. Diangkut dia bilang sama senang banget kalau diangkut pakai Iya, itu hanya di masa lalu ya. Desain buatnya. Hitung sampah udah ada ya di RT berapa? Sampah akan RT. Dia kan membayar lebih banyak. Ya, nanti udah ada, kita kerjasama dengan kelurahan, pihak kelurahan Bu. Kan di kelurahan kemungkinan ada dana sanitasi, nanti bisa digabungin. Jangan begitu kan ya, kalau seperti itu Bu. Siapa? Ada maksudnya ada masyarakat yang udah bayar. Pengennya di gratis nggak dari sana. kenapa Bu? Sampahnya gitu. Ada sekali kan ada bank sampah di Poncol ya. Bank sampah itu kan biasanya ambil yang anorganik ya, yang bukan yang organik ya. Kita mah di masing-masing rumah, masing-masing jaket baru ditimbang, kumpulin di RW. Jadi masing-masing di rumah dulu kumpulinnya. Iya, iya, makanya diharapkan ada pemilahan sampah. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita mau dikasih semua sampah jadi satu kan nggak mungkin. Iya, udah bisa masing konsep bagus itu nanti bisa untuk yang digabung lain ya, di daerah lain bisa nanti untuk sampah yang akan dijual. Maksudnya semua kita kayak bank sampah nanti ada harga-harganya kan? Iya, ada kan? Nah ada. Jadi nggak cuma Poncol aja, bisa untuk RW lain bisa masuk ke situ. Itu yang diharapkan. Jadi nggak ada orang yang nabung kayak gini. Sebenarnya sampah organik kayak daun itu bisa menjadi itu Bu kompos Bu. Taruh aja misalnya nyapu ini ada pohon digabungin aja di situ kan. Nanti dia akan membusuk sendiri. Itu untuk organik. Sisa makanan, sayuran yang basah-basah itu bisa Bu. Kalau plastik itu nggak
bisa terdegradasi. Jadi dia harus diolah kembali. Makanya bisa dijual kan sampah-sampah yang seperti itu terus kayak barang bekas itu bisa dijual kembali. Plastik kantong. Iya plastik kantong. Kantong kresek, terus kantong kopi. Yang kagak laku cuma bekas pempes sama styrofoam itu aja yang nggak Iya, laku. itu Iya. Jadi nanti dari ada yang Ntar ditimbang. Soalnya harganya emang daripada dibuang. plastik plastik kopi, plastik semacam kantong. iya plastik itu sasetan yang sasetan itu Iya, dipotong atasnya belanja. ya atas belanja nanti dibikin ada pengolahannya itu Bu. Dan nanti yang organik dipisah, yang anorganik dipisah. Jadi di dapur itu dibiasakan ada 2 kantong plastik atau 2 tempat sampah ya. Nah itu tempat sampah itu harusnya yang baiknya itu yang tertutup. Itu untuk penyakit ispa ya Bu ya. Kenapa penyakit ispa itu? Karena penularan dari asap. Dan itu contohnya seperti bayi ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah lubang asap di dapur itu tidak ada lubang asap dapur, itu bisa menyebabkan penyakit ispa pada anak kita. Makanya diharapkan setiap dapur itu ada lubang asap dapur. Kalau ada ventilasi yang kecil gak apa-apa di samping, tapi dalam kunci itu harus 10% dari lantai dapur. Ya, biar asapnya itu keluar, nggak ngumpul di dalam. Jadi kalau masak itu nggak terlalu ngap. Ada yang tahu penyakit TBC? TBC penularannya dari apa? Dia dari faktor lingkungan juga. Kalau TBC itu biasanya dari sirkulasi udara sama sirkulasi cahaya yang masuk ke dalam rumah. Rumahnya terlalu lembab, jadi bakterinya itu nggak bisa nggak bisa mati di dalam rumah. Kalau ada sirkulasi udara yang baik, pasti nanti pernapasan manusianya juga baik kan ya. Terus ventilasi udara, terus yang selanjutnya ventilasi cahaya. Jadi kalau ada rumah jendela ruang keluarga sama ruang tamu, ruang kamar mandi, jendela kamar mandi sama jendela ruang keluarga yang ada buka tutupnya itu harus dibuka setiap hari Bu. Pagi dibuka, nanti sore dibuka lagi ya. Buat apa? Biar sirkulasi udaranya itu terbuka. Ada perputaran udara dengan baik. Kalau enggak nanti yang dalam oksigen kita kan dari luar bisa ya, dari pohon. Pohon itu sudah oksigen ya. Nanti oksigennya itu bakal masuk ke dalam gitu. Iya, kalau ada dengan saya di dalam ya. Kenapa Bu? Harus saya buka, masuk ke dalam saya masuk juga. Kemarin aku Iya, makanya kalau pagi hari Bu, mungkin kalau pagi hari kan bisa. kalau buka pintu beda. Beda Bu. Beda. Sekarang aku barang berlain. Tapi kan pohon masih banyak kan Bu di depan rumah. Banyak. Karena pohon angin ada dituangin. Mangga. Kasih itu pohon pucuk merah. Pucuk merah itu dia ada bisa bisa menyerap karbon dioksida. Jadi di pinggir jalan itu kalau banyak pohon dan dikasih pucuk merah. Itu ada fungsinya pucuk merah itu bonsai, bikin bonsai. Jadi bukan membuka pintu rumah ya Bu. Yang kalau pintu rumahnya dibuka, ya kita ngegas setiap kali kan. Kalau ada bersih, kita mau ngapain kan harus ditutup. Nah makanya jendela makanya harus dibuka setiap hari ada sirkulasi udara. Kalau pagi hari itu Bu, kalau bukan rumahnya menghadap ke timur kan enak tuh. Ada sinar matahari ya, itu lebih bagus. Yang belakang ya Jadi nanti mulai nanti itu nanti bisa besok mulai sih kita. Jadi di puskesmas Sekolah tadi itu udah ada klinik sanitasi. Jadi kalau misalnya ibu itu mau konsultasi tentang masalah sanitasi, masalah kesehatan lingkungan, itu bisa langsung datang ke puskesmas sebagai pasien. Kalau biasanya kalau sebagai pasien saya dapat rujukan dari dokter dari poli. Misalnya dari poli kayak ini di tas ini gitu kan. Nanti edukasinya ke sanitasinya ke saya gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ibu mau datang langsung ke puskesmas ketemu dengan saya boleh. Itu namanya klien. Itu Bu, misalnya di saya ada di depan Longso, kalau di kita diedukasi. Nanti bisa Bu konsultasi ke sana, terus nanti kita jalan edukasi bareng di masyarakat di lingkungan ini. Itu Bu. Iya. Kalau kayak gitu harusnya di tempat
rumah khusus ya di apa? Koncolan kamu enggak begitu. Di Koncolan. Ini punya siapa? Setiap rumah punya orang sini, dua. Sama kita kan setiap rumah begini. Karena apa? Yang seperti ini biasanya buat sarang yang apalagi di sini nih, ini kan lagi musim-musim hujan panas. Di sini nanti akan terjadi peledakan kasus TB kalau misal masyarakatnya tidak bersih. Dalam arti bersih, saya nampung air hujan itu pagi doang kok, ternyata sorenya lupa sampai besoknya. Ya udahlah itu sampai 2 hari 3 hari. Malam ya? Iya, nyamuk akan bertelur di situ. Itu untuk nyamuk masa hidup nyamuk ya, untuk berkembang biak di situ. Kalau misalnya udah dewasa, udah terbang, terus di rumah kita apalagi lebah, pintu jendela nggak dibuka, tiap hari jendela kamar tidur, ruang keluarga nggak dibuka. Setelah itu gantungan baju banyak banget. Itu menyebabkan breeding. Breeding itu dalam arti istirahat nyamuk. Nyamuk suka istirahat di tempat yang ada lampunya. Gantungan baju biasanya, itu nyamuk suka banget tuh siang hari. Dan nyamuk BBD Aedes itu hidupnya jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu masa dia mencari makan, menular penyakit. Jadi sebenarnya nyamuk itu gigit misal nyamuk itu sudah membawa ini ya membawa penyakit. Ya. Sebenarnya kalau misalnya nih saya sakit DBD, saya kan ada di dalam darah saya ada virus DBD tuh, ada agentnya, ada sumberan agentnya. Saya digigit sama nyamuk, itu nyamuk nyedot virus yang saya kan. Terus pindah ke ibu itu gigit. Dia itu ngambil masukin virus saya di dia, dia ngambil darah dia untuk berkembang biak dia. Seperti itu. Itu menularkan kayak gitu. Makanya penyakit DBD itu adalah penyakit berbasis lingkungan. Karena kalau ada sumbernya, vektor itu penyakit yang membawa hewan yang membawa penyakit ya, kayak nyamuk, kecoa, tikus. Itu biasanya penyakitnya namanya leptospira. Kalau misalnya ada banjir, kencingnya dia pes, penyakit pes seperti itu. Iya. Kalau DBD bukan dari lambung juga? Enggak, ada kan dari nyamuk ini dari nyamuk ibu, dari nyamuk dari nyamuk Kepala. Iya kan lemah. Terus tipes, kan tipes. DBD. Gitu, berarti itu ibunya udah ditularkan sama yang sebelumnya. Jadi itu karena lemah ya? Karena fisiknya lemah jadi kuat. Ya makin lah drop gitu. Kalau nggak ada agent, penyakit DBD-nya nggak akan ada DBD itu yang lambung kan ke tipes kan ke DBD. Lagi drop, yang sakit adalah nyamuk dewasa yang menularkan. Itu dapat semuanya. Kalau yang ukurannya lemah, fisiknya digigit itu kayak gitu ibu. Jadi banyak penyakit yang berbasis lingkungan lah ya. Nanti ibunya bisa kayak tahu penyakit ispa, TBC, diare, DBD, itu penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Stunting juga, disanitasi yang buruk. Di sini masih ada yang buang air besar sembarangan. Maksudnya dalam arti udah punya kloset tapi pembuangan tinjanya itu tidak masuk di tank. Masih ada? Ada. Masih ada ya. Ini di empang katanya Bu nih, Bu RT ini masih ada empang. Warganya kesel benar susah. warganya Kenapa dia pakai empang? Biasanya edukasinya kalau orang niat, insya Allah mampu nanti Bu. Dia kesama masih ada empang juga. Jadi saya begini Bu, yang ngadepin itu dia udah bebas teh. Antara sini yang lain jauh, cuma dia ngadepin yang punya tetangga ini ngadepin yang lain. Iya, jaraknya dia yang nanam demi dia yang punya. Kalau di situ katanya binatang mau dipagar, mau ditembak, atau sekarang udah ngebilangin. Udah ngebilangin cuma ya begitu. Karena kan penatannya agak rapi kalau dilakukan ya. Maksudnya ada lagi ini belakang empang, tapi kan belakangnya dia ada rumah lagi, dia harus tugas. Iya, siapa yang itu ya, dia
Iya, yang itu yang Apa dia bilang itu ibu yang masuk ya nggak boleh. itu itu. Nanti sore saya kasih pesen lagi kayak gitu ya. RW berapa? Udah sama Kemarin sama suka yang dia beda kan ibu. gimana buat sendiri. Kemarin kan lagi pembangunan. Kalau ada mau punya pembangunan dari masyarakat, ini dari kelurahan, silakan ibu aja. Bayar kan terima berapa ya daripada sanitasinya nggak layak ya sanitasinya kurang di rumahnya. Bayar kalau cuma berapa ribu ya bu yang pembangunan kemarin kan bilang. Orangnya sudah baru. Isi PHBS saya apa adanya ya. Jangan sehat nanti bisa dengan hidup sehat, kita lihat program ya bu, misalnya ada yang stunting nanti kita bisa program fisiknya dan lain-lain. Ada yang ditanyakan bu? Ada yang ditanyakan? Jadi diharapkan itu nanti yang kunjungan ke puskesmas kan namanya pusat kesehatan masyarakat, tidak hanya pusat kesakitan masyarakat itu. Jadi yang diharapkan itu di puskesmas itu kayak ibu nih, kan ibu pernah mengomentari yang memiliki lah. Kita punya tempat fasilitas di wilayah kerja kita, ngapain nggak kita manfaatkan gitu loh, dalam artinya kita juga dituntut untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat di wilayah kerja kita gitu kan. Apalagi sekarang ada gider sehat, misal ada warga yang sakit nggak bisa ke puskesmas nih, telepon aja nanti, bu ini ada yang sakit bisa dikunjungin nggak bisa puskesmas, ada gider sehat nanti Gimana itu bu kalau orang yang susah dibilangin? nanti konsultasi aja ke puskesmas, nanti dari pihak puskesmas Yang dia datangin, Bu. udah datang ada 3 kali puskesmas. Pernah datengin tapi dia nggak mau. Oh iya, nanti soalnya mas, mohon maaf ya, karena masyarakat kita itu karena mungkin kebiasaan dari dianya kalau misalnya serba lagi mana ditanya. ada yang mungkin ada niatan tapi belum ada anggaran. Nanti ada tuh kita bisa kalau misalnya ada anggaran seperti itu nanti kita bisa masukkan. Jangan baik. Jangan baik mana? Kayaknya udah 2 kali ngaji udah mesen banget. Kayaknya misalnya Kalau udah ini mah udah nasi katanya buang kena corona. biasanya begitu. Buang air di mana? Padahal kan di sebelah rumah dia itu ada ini masalah. Ada doang kan, buat bikinan masih baru sekarang. Semua orangnya nggak ngerti. Nanti semuanya didatengin lagi dia Ya, insya Allah mudah-mudahan. sadar ya. Padahal yang mau kampusnya juga udah kan? Iya, mau kampus udah datang udah mati. Orang baru berarti. Memang baik ya. Ada yang tanya lagi?